Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah asesmen pembelajaran SD. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mbak Bilva Oka Amanda, Mbak Dwi Retno Melati, Mbak Rini Astuti, dan Mbak Hanita Bella Safitri. Untuk langkah-langkah asesmen pembelajaran SD ini diantaranya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada menyusun rencana asesmen atau evaluasi hasil belajar. Yang kedua menghimpun data. Yang ketiga melakukan verifikasi data. Yang keempat mengolah dan menganalisis data. Yang kelima melakukan penafsiran atau interpretasi dan menarik kesimpulan. Yang keenam menyimpan instrumen asesmen dan hasil asesmen. Yang ketujuh, menindaklanjuti hasil evaluasi. Untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun rencana asesmen atau evaluasi hasil belajar. Jadi, dalam merencanakan asesmen atau evaluasi hasil belajar itu, Anda perlu melakukan setidaknya 6 hal. Di antaranya yaitu yang pertama, merumuskan tujuan dilakukannya asesmen atau evaluasi. Jadi, hal ini itu perlu dilakukan dengan tujuan agar proses asesmen itu jelas. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dinilai. Jadi, apakah aspek tersebut itu termasuk kognitif, afektif, atau psikomotor. Yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan. Jadi di sini Anda itu bisa menentukan apakah Anda akan menggunakan teknik tes ataukah non-tes. Jadi dari sejumlah teknik tes atau non-tes yang ada, Anda itu juga masih harus menentukan mana yang akan digunakan dengan memperhatikan ciri-ciri dari masing-masing teknik serta memahami beberapa kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat itu menyusun instrumen yang akan dipergunakan untuk menilai proses dan hasil belajar para peserta didik. Jadi, dari sejumlah instrumen yang mungkin digunakan adalah mungkin bisa butir-butir soal tes, terus daftar cek, rating scale, panduan wawancara, dan lain sebagainya. Jadi, tentunya di dalam memilih instrumen yang akan Anda gunakan itu, Anda juga harus menyesuaikan dengan satu atau lebih tujuan yang telah ditentukan. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah menentukan metode penskoran jawaban siswa, yang mana Anda harus memutuskan tolok ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan dengan pegangan atau patokan dalam menginterpretasi data hasil evaluasi. Ya misalnya saja, apakah Anda akan menggunakan penilaian beracuan patokan PAP ataukah menggunakan penilaian beracuan kelompok atau norma atau PAN. Untuk yang selanjutnya yaitu menentukan frekuensi dan durasi kegiatan asesmen atau evaluasi. Jadi bisa kapan, berapa kali, dan berapa lama. Untuk yang terakhir yaitu mereview tugas-tugas asesmen. Himpunan data. Dalam kegiatan ini, Anda sebagai guru bisa memilih teknik tes dengan menggunakan tes atau memilih teknik non-tes dengan melakukan pengamatan, wawancara, atau angket dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu berupa rating scale, checklist, interview with, atau angket. Melakukan verifikasi data. Verifikasi data perlu dilakukan agar kita dapat memisahkan data yang baik, yakni data yang akan memperjelas gambaran mengenai peserta didik yang sedang dievaluasi dari data yang kurang baik, yakni data yang akan mengaburkan gambaran mengenai peserta didik. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengolah dan menganalisis data. Tujuan dari langkah mengolah dan menganalisis data ini adalah memberikan makna terhadap data yang telah dihimpun. Agar data yang terhimpun tersebut bisa dimaknai, kita bisa menggunakan teknik statistik dan atau teknik non-statistik berdasarkan pada mempertimbangkan jenis data. Untuk materi yang selanjutnya yaitu melakukan penafsiran atau interpretasi dan menarik kesimpulan. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan proses verbalisasi terhadap makna yang terkandung pada data yang telah diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan sejumlah kesimpulan.
Kesimpulan-kesimpulan yang dibuat tentu saja harus mengacu pada sejumlah tujuan yang telah ditentukan dari awal. Untuk langkah selanjutnya yaitu menyimpan instrumen asesmen dan hasil asesmen. Langkah ke-6 ini memang perlu disampaikan, karena untuk meningkatkan para guru, sebab dengan demikian mereka dapat menghemat sebagian waktunya untuk hal-hal yang lebih baik. Dengan disimpannya instrumen dan ringkasan serta jawaban siswa, termasuk berbagai catatan tentang upaya memperbaiki instrumen, sewaktu-waktu Anda membutuhkan untuk memperbaiki instrumen tes pada tahun berikutnya, maka tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Tentu saja perubahan di sini perlu dilakukan karena isi dan struktur unit pelajaran yang dipelajari siswa juga telah berubah. Untuk langkah yang terakhir yaitu menindaklanjuti hasil evaluasi. Berdasarkan data yang telah dihimpun, diolah, dianalisis, dan disimpulkan, maka Anda sebagai guru atau evaluator bisa mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan sebagai tindak lanjut konkret dari kegiatan penilaian. Dengan demikian, seluruh kegiatan penilaian yang telah dilakukan akan membawa banyak manfaat karena terjadi berbagai perubahan dan atau perbaikan. Untuk merumuskan indikator perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengacu pada kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu kata kerja operasional, sama atau lebih rinci dari kata kerja operasional pada kompetensi dasar. Yang ketiga, tiap kompetensi dasar bisa dibuat 3 atau lebih indikator. Yang terakhir yaitu tiap indikator dapat dibuat 3 atau lebih butir soal. Demikian pemaparan materi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.